pencarian terakhir untuk Hena. Malam semakin larut saat Liana, Widi, dan Yoyo melangkah perlahan menuju sisi lain danau, tempat Hena terakhir kali terlihat sebelum menghilang. Suasana di sekitar mereka terasa mencekam. Bahkan angin yang biasanya menenangkan, kini hanya membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Setiap langkah mereka di sepanjang jalan berbatu terasa berat, seolah bumi menahan mereka agar tidak melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan yang semakin pekat. Liana menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis yang ingin keluar. Hena sudah lama pergi, menghilang tanpa jejak. Mereka sudah mencari sepanjang hari, menyusuri setiap inci danau, tapi semua usaha itu sia-sia. Keheningan malam seperti menyembunyikan jawaban mereka, dan semakin banyak waktu berlalu, semakin besar rasa takut yang menggerogoti hati mereka. Aku tidak bisa merasa tenang, kata Widi, suaranya gemetar. Semakin lama kita mencari, semakin terasa kalau ada sesuatu yang mengawasi kita. Apa ini semua, Liana? Apa yang sedang terjadi pada kita? Liana menoleh, mencoba menenangkan sahabatnya. Kita tidak bisa berhenti sekarang, Widi. Hena, dia teman kita. Kita harus temukan dia, tidak peduli apa yang terjadi. Yoyo, yang dari tadi hanya diam sambil menggenggam senter di tangannya, tiba-tiba membuka mulut, suaranya rendah, hampir berbisik. Liana, aku merasa ada yang salah. Danau ini kita tidak seharusnya berada di sini. Hena, dia mungkin sudah jadi bagian dari danau itu. Itu sebabnya dia menghilang. Widi menoleh tajam ke Yoyo, matanya penuh dengan kecemasan. Jangan bicara seperti itu. Jangan bilang begitu, Yoyo. Hena belum tentu. Yoyo benar, interupsi Liana dengan suara yang berat. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, Widi. Semua ini lebih dari sekadar hilangnya seseorang. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik ini. Mereka terus berjalan, semakin jauh dari tempat yang biasa mereka kenal. Saat malam semakin larut, suasana di sekitar danau semakin menakutkan. Bayangan pepohonan yang dulu tampak tenang, kini terlihat seperti makhluk hidup yang bergerak mengikuti setiap langkah mereka. Bunyi derak ranting yang patah terdengar seperti langkah kaki yang tidak terlihat. Liana tidak bisa menahan rasa takut yang merayapi dirinya. Meskipun ia berusaha tegar, dalam hati ia merasa sangat rapuh. Seolah-olah setiap saat mereka akan diterkam oleh sesuatu yang tidak mereka pahami. Setelah beberapa lama, mereka sampai di sebuah tempat yang lebih gelap, terletak di ujung danau. Tempat yang mereka duga Hena mungkin berada. Ada semacam atmosfer aneh di sini. Bau tanah basah dan air yang berbau anyir, seakan-akan danau itu sendiri bernapas. Setiap langkah mereka semakin terasa berat, dan semua suara dari sekitar terasa sangat dekat, terlalu dekat. Ini tidak terasa benar, kata Widi berbisik. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu kita di sini. Liana menahan napasnya, menatap ke arah air yang tampak gelap dan mengerikan. Tiba-tiba, bayangan bergerak cepat di permukaan air, menyentuh jantungnya dengan ketakutan. Hena! Liana berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Kita akan menemukanmu. Namun tiba-tiba, suara jeritan keras yang menggema di udara membuat mereka semua terlonjak. Itu bukan suara manusia. Suara itu terdistorsi seperti datang dari dalam tanah, atau bahkan lebih dalam dari itu. Suara yang sangat mengerikan, penuh dengan penderitaan. Apakah itu? Hena! Tanya Yoyo, tubuhnya bergetar. Liana merasa kepalanya pusing. Suara itu mengingatkannya pada teriakan yang sering ia dengar di malam-malam sebelumnya. Suara yang seakan datang dari kedalaman, dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Suara itu semakin mendekat, dan tubuhnya seakan dipaksa untuk bergerak lebih cepat. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju arah suara itu. Semakin dekat mereka dengan suara itu, semakin kuat rasa takut yang melanda hati mereka. Danau yang dulu terlihat indah dan menenangkan, kini menjadi tempat yang sangat menakutkan. Liana tiba di pinggir danau dan berhenti mendadak. Di depannya, air danau terlihat bergelombang, bergerak seolah-olah ada sesuatu yang besar bergerak di dalamnya. Dan kemudian sesuatu muncul, bayangan gelap seperti bentuk manusia, tetapi tidak sepenuhnya seperti manusia, terdistorsi dan kabur. Itu bergerak perlahan ke arah mereka. Apa itu? Teriak Widi, matanya terbelalak ketakutan. Liana merasakan hatinya mencelos. Dia mengenali bayangan itu. Itu bukan hanya bayangan, itu adalah Hena. Namun wajahnya tidak lagi terlihat seperti Hena yang mereka kenal. Wajahnya tampak memutih dengan mata yang kosong dan penuh kegelapan. Tidak! Liana berlari mendekat, namun bayangan itu bergerak semakin cepat ke dalam danau, seakan menghindarinya. Hena, Hena, itu kamu bukan? Kembalilah. Tapi Hena tidak menjawab.
Suara jeritan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan penuh dengan kesakitan yang luar biasa. "Hena, jangan pergi, kami di sini," seru Liana. Suaranya pecah. Bayangan itu berhenti sejenak, menatap Liana dengan mata kosongnya. Hena tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Liana merasa tubuhnya lemah, seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam danau. Rasa takut dan putus asa menyelimuti dirinya. Widi menarik tangannya berteriak, "Liana, jangan! Kita harus pergi dari sini!" Namun Liana tidak bisa bergerak. Matanya tetap terpaku pada bayangan Hena yang mulai menghilang ke dalam kegelapan air. "Kita tidak bisa pergi tanpa Hena, Widi. Kita tidak bisa meninggalkannya di sini." Tapi saat itu, suara dari dalam danau terdengar semakin keras. Sebuah suara yang bukan berasal dari Hena, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Liana merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Ada sesuatu yang menginginkan mereka semua, sesuatu yang lebih kuat dari yang bisa mereka pahami. Dengan hati yang penuh kebingungan, ketakutan, dan kesedihan, mereka akhirnya memutuskan untuk mundur. Namun mereka tahu, langkah mereka belum berakhir. Mereka harus kembali, harus melawan, dan harus menemukan jawaban, meski mereka tahu harga yang harus dibayar bisa sangat besar.